Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia dengan NIM 230141422. Nah, di sini saya akan memaparkan mata pelajaran PPKN dengan materi pokok mengenal wilayah, kabupaten atau kota, serta gotong royong. Kelas 5 fase C. Ayo disimak ya anak-anak. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan siap belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu wilayah tempat tinggal dan gotong royong. Nah, kedua materi ini sangat penting karena membantu kita mengenal Indonesia lebih dekat dan mengajarkan kita untuk saling bekerja sama. Di video ini, kita akan belajar tentang wilayah tempat tinggal kita dan juga tentang gotong royong, serta nilai penting yang harus kita terapkan setiap hari. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menyebutkan nama kabupaten atau kota serta provinsi tempat tinggal kalian. Kedua, menuliskan 3 contoh kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan di rumah atau di sekolah. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan perilaku gotong royong di lingkungan sekolah sebagai wujud cinta kita kepada negara. Sebelum masuk ke materi, coba jawab pertanyaan ini dalam hati kalian. Sebenarnya kita tinggal di kabupaten atau kota apa ya? Dan di provinsi apa ya? Dan pernahkah kalian ikut bergotong royong di rumah atau di sekolah? Kalau pernah, kegiatan apa yang kalian lakukan? Nah, baik, kita masuk ke materi utama, mengenal kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, anak-anak tahu apa itu kabupaten dan kota? Nah, di Indonesia ini terbagi banyak kabupaten dan kota. Keduanya adalah wilayah tempat masyarakat tinggal, bekerja, dan beraktivitas. Nah, kabupaten itu biasanya lebih luas, banyak di daerah pedesaan, dan dipimpin oleh seorang bupati. Nah, contoh kabupaten yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Luwu. Sedangkan kota, wilayahnya lebih padat dan lebih ramai, banyak gedung dan fasilitas umum, dipimpin oleh wali kota. Contohnya yaitu Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Medan, dan Kota Makassar. Jadi anak-anak, baik kabupaten maupun kota, keduanya sama-sama penting dan menjadi tempat tinggal bagi masyarakat Indonesia. Nah, apa itu provinsi? Nah, provinsi adalah semua kabupaten dan kota berada di dalam satu wilayah besar yang disebut dengan provinsi. Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Contohnya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Surabaya. Semuanya berada dalam Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya Kota Bandung, Kota Kabupaten Cirebon, dan Kota Bekasi berada di Provinsi Jawa Barat. Provinsi membantu mempermudah pengaturan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, mengapa kita harus mengetahui wilayah tempat tinggal? Mengenal wilayah tempat tinggal itu sangat penting karena yang pertama, kita jadi tahu di mana posisi kita di Indonesia, dan yang kedua, kita memahami kondisi lingkungan sekitar kita, dan yang ketiga, kita bisa mencintai dan menjaga daerah tempat tinggal kita sendiri. Contohnya, jika kalian tahu bahwa kalian tinggal di kota Semarang, berarti kalian tahu bahwa kota kalian terkenal dengan Lawang Sewu, lumpia, dan kota lama. Itu semua adalah ciri khas dari daerah kalian sendiri. Materi yang kedua yaitu gotong royong. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu gotong royong? Nah, gotong royong adalah
Kegiatan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan agar lebih cepat dan lebih ringan. Contoh gotong royong yang mudah dipahami di lingkungan sekolah yang pertama, membersihkan kelas sebelum pelajaran. Yang kedua, menata bangku dan meja bersama-sama. Dan yang ketiga, menyapu halaman sekolah. Dan yang keempat, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Yang kelima, mengangkat barang yang berat dengan bergantian atau bersama. Di lingkungan rumah, contohnya yaitu yang pertama mencuci piring bersama adik atau kakak, yang kedua membersihkan halaman saat hari Minggu, dan yang ketiga menata ruang tamu bersama keluarga, yang keempat membantu ibu menyiapkan makanan, yang kelima mengumpulkan sampah dan membuang ke tempatnya. Nah, di lingkungan masyarakat, yang pertama contohnya kerja bakti membersihkan selokan, dan yang kedua menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membantu tetangga saat ada acara. Yang keempat, menjaga keamanan lingkungan secara bergantian. Mengapa gotong royong itu penting? Gotong royong membuat pekerjaan lebih cepat selesai, mempererat persahabatan, dan menumbuhkan rasa peduli pada sesama. Selain itu, gotong royong juga membuat lingkungan menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman. Nah, anak-anak, kalian harus tahu bahwa bela negara tidak selalu harus berperang. Bela negara bisa dilakukan melalui hal sederhana seperti yang pertama menjaga kebersihan sekolah, dan yang kedua menghormati guru dan teman, dan yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, yang keempat menjaga persatuan dan tidak bertengkar. Yang kelima, bekerja sama dalam kelompok. Dengan melakukan hal-hal kecil itu, kita sudah menunjukkan bahwa kita cinta Indonesia. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang wilayah kabupaten, kota, provinsi, serta pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum video ini ditutup, coba pikirkan, apa hal baru yang kalian ketahui hari ini? Gotong royong apa yang kalian ingin lakukan besok di sekolah? Nah, baik, sampai situ saja video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah belajar dengan ceria dan penuh semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.